Tapi cuba bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap anda datang di majlis ta'lim, mendapatkan satu hikmah, satu cerita, satu belajaran, begitu anda pulang ke rumah, sampaikan kepada keluarga, ambil kesimpulannya lewat BBM. Alhamdulillah sekarang sudah bisa, lewat SMS, lewat email, lewat Facebook, lewat ini semuanya bisa menjadi jalan ibadah kita kepada Allah SWT. Cuba bayangkan satu ilmu kita sebarkan, berapa ribu orang yang baca, hanya dibaca oleh mereka, hanya dibaca, berarti kita sudah sampaikan ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menganggap hal itu kecil, tidak ada arti. Ini yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita berbanyak, supaya kita nanti datang hari kiamat mempunyai amal salih, walaupun kecil-kecil sederhana, tapi ternyata karena kecil sama kecil menjadi seperti gunung besar di hadapan Allah SWT, yang membawa kita selamat dari siksa neraka jahannam. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq, memberikan wasiat, nasihat, ilmu, sampaikan dakwah. Dan itulah kelebihan sahabat. Begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima dakwah Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Duduk sama Rasulullah 23 tahun untuk belajar ilmu, atau langsung begitu dia menerima Islam dan dia sudah mengerti dari ucapan itu apa arti dari makna kalimat syahadat, dia langsung bergerak dan membawa Sayyidina Uthman dan pada sahabat-sahabat yang lain, membawa mereka masuk Islam. Apakah mereka Rasulullah SAW di saat itu menurut Sayyidina Abu Bakar kamu ajak orang-orang lain, kamu belum belajar ilmu? Tidak ada yang seperti itu. Apalagi keadaan dan kondisi kita sekarang, umat Islam sangat membutuhkan belajaran walaupun seadanya. Ratusan orang yang masuk masjid tapi tidak bisa wudu. Kita lihat, alasannya kita tidak enak, alasannya kita malu, alasannya saya belum pandai, belum faham, saya bukan ustaz, saya takut salah. Dan kita bisa punya bermacam cara untuk menyampaikan semampu kita. Apalagi Bapak Ibu kalau saat pulang kampungnya, yang kita ketemu dengan keluarga, barangkali sepanjang tahun kita tidak ketemu mereka, dan keadaan mereka dari sisi agama masih sangat sederhana. Ini berarti kita punya tugas dan kewajiban. Begitu pulang kampung, bukan hanya silaturahim dan menjadi da'i. Salah satu ulama, saya baca satu cerita, ada seorang ulama meninggal dunia. Muridnya, salah satu murid beliau melihat dalam mimpi gurunya lagi nikmat di alam kubur. Muridnya bertanya, wahai guruku, apa yang engkau laksanakan selama hidup supaya bisa nikmati seperti ini? Apa dia jawab? Saya selama 70 tahun menajar Al-Fatihah untuk anak-anak. Hanya Al-Fatihah bisa menjaminkan kita mendapatkan kuburan Raudhatun min Riyadhil Jannah. Apalagi kalau kita menyampaikan yang lebih besar, mengajarkan orang supaya salat yang tepat dan benar. Kita mengajar istri kita, memberitahu tambahan untuk suami kita, anak kita. Tapi setiap kita belajar ilmu, bagaimana bisa Islam ini menjadi sederhana bagi kita? Setiap kita belajar ilmu, langsung kita praktik dan amalkan. Sebagaimana kita fahami, memang bahasan barangkali bisa orang berceramah 1 jam atau 40 menit. Kesimpulannya apa? Masa Bapak Ibu satu pun tidak mendapatkan ilmunya, satu saja, langsung segera mengamalkan dan sampaikan kepada yang lain. Itu menjadi salah satu ibadah yang sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, siapa yang lebih baik
dengan perkataannya. Berarti perkataan kita dalam bidang dakwah menyampaikan sesuatu walaupun satu persoalan. Oh mohon maaf, saya bisa mengajarkan cara wudu yang benar, tapi saya belum tahu cara salat yang benar. Udah, sampaikan wudu yang benar. Nanti insya Allah ada seorang lain yang bisa menyampaikan cara salat yang benar. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau tidak ada Quran, coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sejauh mana ilmu Imam Syafi'i yang boleh dengan satu surah yang 3 ayat suratul Asr, hanya 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran sama sekali, tidak ada 30 juz, Allah hanya turunkan kepada Rasulullah suratul Asr untuk manusia, supaya manusia belajar, supaya manusia mengamalkan isi suratul Asr. Kata Imam Syafi'i, cukup bagi manusia diselamatkan dunia akhirat. Hanya surat Al-Asr, apalagi 30 juz. Ini memberikan perartian Imam Syafi'i mempunyai pemahaman yang luar biasa. Cukup bagi manusia menjadi bahagia dan selamat dunia akhirat hanya kalau dia bisa memahami suratul Asr. Malah ada sebagian ulama berkata suratul Asr itu sepertiga ilmu agama. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, 2/3 ilmu agama. Lebih daripada separuh ilmu agama pemahaman daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dan niat itu memang luar biasa dahsyat. Dan banyak amalan kita ternyata sia-sia karena kita melupakan niatnya. Pernah saya duduk di satu kantor, ada seorang, kayak ini mulai ada gerimis hujan, kemudian dia buka jendela supaya masuk udara yang cukup dingin ya, sejuk ya. Begitu dia buka, terus matiin AC-nya di kantor, terus duduk. Saya bertanya sama dia, kenapa Pak buka jendela itu? Dia bilang supaya ini gerimis hujan kan enak ya, anginnya biar ada udara sedikit untuk di kantor, dan juga gerimis hujan supaya berkah. Jadi dia nawaitu saat dia buka jendela itu hanya untuk mendapatkan udaranya saja. Saya bilang, Pak, subhanallah, ini amalan bisa jadi ibadah. Ternyata buka jendela bisa jadi ibadah. Dia kaget, masa jendela jadi ibadah? Saya bilang begini, kalau anda nawaitu saya buka jendela untuk supaya bisa jelas mendengar azan di masjid yang sebelah kantor saya, berarti akan sekaligus dapat udaranya masuk. Selama anda membuka jendela itu menjadi ibadah, karena kita punya nawa itu untuk mendengar azan di masjid yang sebelah kantor kita. Banyak hal yang lain, kesenyuman kita pagi hari di kantor, di jalan, apakah ada nawa itu? Dia tidak, atau sudah terbiasa. Saking pentingnya suratul Asr, sahabat pun antara dua, kalau sudah di dalam satu majlis, mereka sudah mau pulang, pisah. Sebelum mereka pisah, saling menestor surat Al-Asr. Ayo baca surat Al-Asr. Didengar, habis dia dengar, dia baca lagi. Saling menestor surat Al-Asr. Kenapa? Setiap pisah dari majlis menjadi sebuah sunnah. Menurut saya sunnah itu sudah tidak ada lagi. Malah dianggap sebagian orang itu bid'ah, karena Rasulullah SAW tidak pernah lakukan. Padahal saking pentingnya sahabat sendiri, mereka tidak pernah pisah di antara dua sampai sebelum membaca surat Al-Asr. Saling mengingatkan ilmu, amal, sabar, dakwah dan sabar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani muslimin. Dan Allah menjelaskan gambaran bagaimana perbedaan orang-orang yang berdakwah yang sama yang tidak. Artinya yang menyampaikan apa adanya sama yang tidak.
istilahnya ana tak tahu, ana tidak mau ikut campur, ana tak ada urusan. Padahal ini semua kewajiban kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik umat. Apa yang membuat ini umat yang terbaik di antara umat yang lain? Karena sifat mereka saling mengajak kebaikan. Jangan kita menjadi orang pelit. Biar orang-orang berkata macam-macam, tapi karena kita nawaitu, walaupun saya tidak pantas menjadi seorang da'i, walaupun tidak pantas menjadi seorang ustaz, saya belum begitu faham, tapi saya sudah faham satu soalan, saya menyampaikan soalan itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia dan persoalan itu walaupun satu didengar oleh seorang lain atau keluarga kita, atau kita beri kepada orang lain, selama dia mengamalkan hal itu, Allah akan kirimkan pahalanya selama kita di alam kubur. Tapi kalau kita sendiri amalkan dan diamkan, oleh karena itu Allah memberikan gambaran, apakah sama kebaikan sama kejahatan? Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Kira-kira sama enggak? Kenapa di sini Allah kasih gambaran kebaikan sama kejahatan? Saya mengambil kesimpulan, orang-orang yang belajar tapi tidak menyampaikan seperti berbuat kejahatan. Artinya diam. Menjadi bagi dia dosa. Apakah sama atau tidak sama orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan? Jangan anda berkata, ini salah satu waswas syaitan. Barangkali Bapak Ibu merasa diri masih orang-orang berdosa, orang-orang bersalah, masih punya banyak kekurangan. Itu bukan menjadi alasan tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kalau semua berkata, saya belum orang sempurna, saya tidak ahli, saya aja belum mengamalkan, saya aja belum salat malam, saya aja belum Isnin Kamis puasa, kok saya ajak orang lain? Istiqamah mengajak orang lain ini menjadi salah satu terjamin hidayah petunjuk dari Allah untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita dapat ilmu dan kita amalkan, belum tentu terjamin kita dapat petunjuk. Tapi kalau kita belajar, kita amalkan, kita sampaikan, terjamin kita dapat petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang senantiasa bermujahadah di jalanku, kata Allah, dan menyampaikan dakwah kepada yang lain, lanahdiyannahum, kami akan jaminkan petunjuk bagi mereka. Bukan bagi orang yang mendengar dakwah kita, tidak, diri kita terjamin. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang yang berbuat baik.